Baik, kalau hadir semua berarti untuk hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk belajar bersama lagi, berkumpul bersama lagi di sekolah sini ya. Baik, sebelum kita mulai akan pembelajaran kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan dipersilakan untuk ketua kelas Dirli memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaklah kita dahului berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Masih semangat? Masih. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, silakan melakukan tepuk semangat. Sekali lagi. Semangat. Nah, oke, terima kasih. Baik. Jadi untuk hari ini, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai sistem ekspresi pada manusia. Nah, tetapi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, di sini Ibu akan membagikan soal pretest ya. Akan membagikan soal pretest, di mana soal ini yaitu untuk bertujuan mengecek akan kemampuan awal kalian mengenai materi ini ya. Nanti silakan dijawab. Silakan dikerjakan, tidak apa-apa kalau misalkan tidak perlu pakai HP ya, tidak perlu pakai HP Android atau buku, karena ini hanya mau tes ya mengenai kemampuan kalian, sepengetahuan kalian mengenai sistem ekspresi. Tidak usah takut salah. Jadi apa yang kalian tahu mengenai sistem ekspresi, diberikan waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah Ibu? Baik, kita akan lanjut pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai sistem ekspresi. Nah, di sini ada gambar yang harus kalian perhatikan di depannya. Silakan kalian mengamati gambar tersebut. Ya. Gambar tersebut menjelaskan yang mana adanya proses apa di dalam pada gambar tersebut. Olahraga. Ya. Jadi di sini para
pertanyaan, yaitu pernahkah kalian menyadari apa yang akan terjadi pada tubuh kalian setelah melakukan olahraga? Pernah olahraga atau? Jadi pernahkah kalian menyadari apa yang akan terjadi pada tubuh kalian setelah melakukan olahraga? Apa? Lelah. Apa lagi? Capek. Apa lagi? Cepat bosan. Cepat bosan. Ya, berarti ini untuk kaitan materi kita pada hari ini, yaitu masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Siapa yang ingat pada materi sebelumnya? Materi apa? Sistem apa? Apa? Pernapasan. Ya. Nah, pernapasan. Ya. Nah, karena di sini kalian jawab tadi cepat bosan, ya. Berarti itu masih berkaitan dengan bagian pernapasan, yaitu pada bagian paru-paru, ya, yaitu bernafas, ya. Ketika melakukan setelah melakukan olahraga, di sini di mana tubuh kita akan merasa lelah, capek, kata kalian ya tadi, bosan, ya, dan apa? Bernapas dengan cepat. Nah, di sini juga ibu akan bertanya, mengapa, ya, pada tubuh kita itu bisa melakukan bernapas dengan cepat? Oke, jawaban yang bagus. Karena pada tubuh kita banyak memerlukan oksigen. Nah, dari apa yang terjadi pada saat kita melakukan olahraga, apa juga yang akan kita rasakan? Selain dari lelah, bosan, bernafas cepat, apa juga yang akan dirasakan oleh tubuh? Haus, ya, haus. Kalau haus berarti apa? Mesti apa? Minum, ya. Jadi di sini ada gambar seseorang yang sedang minum. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika tubuh kita terlalu banyak minum? Kekenyangan. Kekenyangan berarti sudah mau makan kan? Ya. Minum terus. Kekenyangan, apa lagi? Oke. Perut kembung. Dan apa lagi? Rasa kencing. Nah, kalau rasa kencing, bagaimana jika kita tidak mengeluarkan air kencing atau menahan tidak kencing? Sakit. Rasa sakit. Sakit bagian apa? Merasa sakit di tangan, sakit di kaki atau di bagian perut, ya. Di bagian perut. Oke. Bagus. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Itu pertama, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis mekanisme kerja dan fungsi ginjal, kulit, hati, dan paru-paru pada sistem ekskresi pada manusia. Dan kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik mengenai mekanisme kerja dan fungsi organ sistem ekskresi pada manusia. Dan untuk manfaat dari pembelajaran sistem ekskresi ini yaitu agar kalian mengetahui organ
adanya video yang Ibu akan tampilkan video. Jadi silakan kalian nanti amati, karena untuk video tersebut nantinya sebentar kalian akan dibagikan kelompok untuk menjawab setiap permasalahan yang ada di LKPD. Nanti sebentar Ibu akan bagikan LKPD sebagai tugas kelompok dan akan dipresentasikan di depan kelas. Jadi silakan kalian mengamati video di depan. Sistem ekspresi. Apa rasanya jika sampah di dalam rumahmu menumpuk karena tidak dibuang? Pasti akan tercium bau busuk atau malah jadi bibit penyakit. Bukan hanya rumah, tubuh kita juga bisa menghasilkan sampah dari proses metabolisme tubuh loh. Kalau sampah di dalam tubuh menumpuk, tubuh akan keracunan atau sakit. Wah, bahaya ya. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kaca, dan ukurannya sebesar kepala tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada juga nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula lumen, tubulus contortus proximal atau TKP, lambung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan ductus colectus. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan oksigenasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disalin. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula lumen. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses fermentasi atau penambahan zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Hasil fermentasi inilah urin yang sebenarnya. Urin akan terkumpul di basis ginjal. Urin kemudian mengalir melalui saluran ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka akan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui ureter dan keluar dari tubuh. Urin berwarna kuning pucat, berbau khas, dan mengandung zat-zat sisa metabolisme. Urin yang normal tidak mengandung gula atau protein. Organ ekspresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Berat kulit pada tubuh orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi. Karena itu di bagian luar tubuh, kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan darah. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringatnya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk mengeluarkan keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekspresi yang ketiga adalah hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Organ yang ukurannya besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekspresi? Hati mengecek sinyal beracun yang dikeluarkan bersama urin. Selain itu, hati juga berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan tubuh, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Organ ekspresi yang terakhir adalah paru-paru. Ya, paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tapi juga sebagai organ ekspresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida, salah satu zat sisa metabolisme juga. Karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida mengalir ke bronkus, trachea, sampai akhirnya dikeluarkan melalui hidung saat kita menghembuskan nafas. Wah, sekarang sudah makin paham ya, apa saja yang termasuk organ ekspresi. Kita jadi bersyukur karena dengan adanya sistem ekspresi, racun dan sampah dari dalam tubuh kita dapat dibuang. Supaya organ ekspresi itu bisa bekerja dengan baik, minum air putih yang cukup ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan berolahraga yang cukup. Serta jangan sering makan buang air ya. Melakukan langkah-langkah ini bisa membantu mencegah kerusakan atau penyakit pada organ ekspresi. Tidak hanya pada tubuh, kalau ada racun yang banyak mau berguna aktivitas kita, harus
Baik, sampai di situ dulu untuk video. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Jadi tadi dijelaskan bahwa sistem ekspresi itu terbagi atas berapa organ? Empat. Apa? Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dan di mana keempat organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Dan di situ untuk pada video tadi sudah dijelaskan bagaimana cara untuk menjaga tubuh kita, ya, menjaga tubuh kita agar setiap organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu tetap terjaga dan sehat. Dan untuk permasalahan seperti ini akan kita jawab sebentar pada LKPD yang akan Ibu bagikan, ya. Dan sebelumnya kalian bagikan kelompok dulu karena di sini akan dilakukan diskusi. Jadi untuk kelompok diskusi masih sama dengan kelompok sebelumnya pada sistem pernapasan. Silakan. Silakan berdiri. Kelompok apa? Pernapasan. Baik, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibaca untuk petunjuk, ya, petunjuk pada LKPD di sini. Jadi silakan dibaca untuk petunjuk yang ada, ya, pada LKPD untuk pengisiannya. Jangan lupa tulis nama kelompok, ya, beserta dengan anggota. Jadi di sini Ibu sudah bagikan sesuai dengan karakter belajar kalian, yaitu sempat di WA kan semalam siapa yang kelompok mana yang akan dipresentasikan paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Silakan pada petunjuk, ya. Sudah ada pada petunjuk di sini yang mana untuk pengisian LKPD ini ada pun bahan ajar yang di bagian belakang. Ada di bahan ajar. Di situ juga diminta kalian bisa pakai HP, ya, HP Android. Siapa yang bawa HP? Ada? Pakai HP dan buku panduan yang ada pada kalian. Sesuai petunjuk, ya, sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Jadi waktu hanya 10 menit. Oke, baik. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Kelompok ginjal.
Oke, silakan dipresentasikan di depan. Untuk kelompok lain, silakan perhatikan untuk kelompok 1 ya atau kelompok ginjal akan mempresentasikan hasil ya, hasil dari DKPD mereka. Silakan. Dan untuk kelompok lain silakan memperhatikan karena nanti selengkapnya akan diminta ya untuk madrasah dan sarang. Nanti juga akan dinilai untuk keaktifan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang sudah kami kerjakan tadi, yang akan dibacakan oleh teman kita Rizky Kawono. Silakan. Dan di sini kita akan menjelaskan apa itu ekresi. Ekresi adalah sistem yang mengeluarkan zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan fungsi ginjal sebagai alat ekresi di sini adalah membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Dan ketiga, Kelompok lain silakan perhatikan. Ada di sini lanjut dengan pertanyaan. Silakan ada tanggapan. Jadi kelompok 1 silakan bertanya bila ada tanggapan apa. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami kelompok 2 mempunyai pertanyaan dari sekian informasi yang didengar di mana kita bisa hidup dengan satu ginjal, sedangkan ginjal yang ada pada tubuh kita ada 2 ginjal. Mengapa demikian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Manusia bisa hidup dengan satu ginjal karena satu ginjal dapat menyaring cukup darah untuk menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ya. Demikian kami dari kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya, kelompok 2. Oke. Cepat. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh kedua teman kami di belakang. Pertama, uji ukur bagian kulit beserta fungsinya. Pertama, itu rambut. Jelaskan apa itu diskresi. Ekskresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme yang benda tidak berguna lainnya. Kedua, jelaskan fungsi kulit sebagai alat ekskresi. Mengeluarkan enzim dan hormon yang menghentikan kerja kelenjar keringat. Demikianlah hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut seperti ini. Apakah sistem ekresi hanya berperan pada saat mengeluarkan keringat? Terima kasih atas pertanyaannya. Peran kulit selain mengeluarkan keringat juga menjaga suhu tubuh. Kulit berperan dalam mengatur suhu tubuh agar tetap dalam kondisi yang stabil, melindungi organ vital dan infeksi. Lapisan terluar kulit membantu melindungi organ-organ tubuh yang lebih dalam dari paparan bakteri dan virus. Memberikan rasa nyeri dan sensasi sentuhan, kulit memiliki reseptor nyeri dan sensorik yang memungkinkan kita merasakan nyeri dan sentuhan. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan.
silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kami juga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa itu ekresi. Proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Jelaskan gangguan kelainan paru-paru sebagai alat ekresi. Dan disebut dengan ukuran menyebabkan Oke, lanjut dengan pertanyaan. Silakan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada Silakan teman-teman. untuk kelompok yang lain. Kami dari kelompok 4 akan mempertanyakan soal paru-paru. Cara apa saja yang kita lakukan agar paru-paru kita tetap sehat? jangan merokok, hindari terlalu polutan di dalam ruangan, kurangi karena polusi di ruangan mencegah infeksi saluran nafas. Sudah? Demikian presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, berikan ulang untuk Nomor 1, jelaskan apa itu sekresi. Sekresi adalah proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya dengan proses yang ada oleh ginjal untuk bentuk urin. Jelas demikian hasil dari diskusi kami keempat, dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain kami silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempertanyakan pertanyaan ini. Apa yang terjadi jika hati kita mengalami kerusakan fungsi? Akan terjadi penumpukan racun, kelainan, dan penurunan berat badan. Sekian dari kami, ucapkan terima kasih. baik, tadi dari sekian jawaban yang telah kalian presentasikan tadi ya. Di sini Ibu akan memperjelas sedikit untuk materi yang sudah kita bahas tadi. Untuk pertamanya pada sistem ekresi itu terbagi atas 4 organ ya, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Virus, sinus, parenchyma, dan pelvis renalis ya. Ya. Jadi untuk fungsinya ya di sini yaitu untuk membuang racun ya seperti apa? Urin, kan? Baik. Baik, untuk kulit ya. Kulit di sini ada 3 lapisan yaitu epidermis, dermis dan hipodermis, yaitu berfungsi sebagai melindungi tubuh dari infeksi, dehidrasi, sinar ultraviolet dan gangguan fisik, dan kemudian merasakan sensasi nyeri, suhu, sentuhan dan tekanan, membantu gerakan tubuh agar lebih leluasa dan memproduksi. Baik, sebelum kita untuk menutup pembelajaran kita kali ini, di sini Ibu akan membagikan untuk soal post-test ya.
Sudah? Baik, silakan dikumpul untuk soal sekalian dengan soal proses pretest tadi ya. Dari hasil pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Baik, saya akan memberikan kesimpulan mengenai sistem ekresi. Sistem ekresi yaitu suatu sistem yang bertujuan untuk membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh yang terdiri dari 4 organ yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk menjaga agar organ pada sistem ekresi tetap sehat, kita harus menjaga pola makan yang sehat, rajin yang berolahraga, dan menjaga kestabilan daya tahan tubuh dengan berat badan yang ideal. Terima kasih. Oke, kita beri tangan untuk Kartika. Baik, dari pembelajaran kita tadi, di sini Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran, di mana Ibu akan bertanya kepada kalian apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini. Oke, buat apa manfaat atau pentingnya dari kalian mempelajari mengenai sistem ekresi saat ini? Bisa mengetahui organ yang ada pada sistem ekresi dan fungsi organ ya. Apakah ada tantangan yang kalian temui dalam mempelajari sistem ekresi ini? Tidak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk saat ini kita akan tutup pembelajaran kita untuk hari ini, dan pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lagi masih mengenai materi pada yang berkaitan pada sistem ekresi ya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, dengan doa, dan kita akan tutup juga dengan doa. Dipersilakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan itu kita akan dengan doa. Doa mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah menutup pembelajaran kita kali ini dengan doa dan disampaikan selamat pagi.